Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Dari nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Bertahan di Tengah Penderitaan, yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima. Kita akan buka bersama-sama melihat ayat ini, apa yang dikatakan Yesus di atas bukit, di mana Yesus memberikan suatu pengajaran kepada murid-murid pada saat itu mengenai yang kita kenal dengan khotbah Yesus di atas bukit. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai yang ke-12.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, berbicara tentang penderitaan. Ya, ada dua macam penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah penderitaan karena perbuatan dosa kita. Ya. Tetapi yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti ada penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang Kristen atau para hamba-hamba Tuhan. Mereka mengalami penderitaan karena mereka hidup di dalam kebenaran, karena mereka melakukan kebenaran, karena mereka tidak kompromi dengan dosa, mereka tidak kompromi dengan dunia. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka akan mengalami aniaya, kata Yesus. Tapi Tuhan katakan bahwa penderitaan yang kita alami karena kita melakukan kebenaran, disebut Yesus berbahagia. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, penderitaan tidak bisa dipisahkan dari kekesanan. Penderitaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Penderitaan itu adalah yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan jika kita menolak penderitaan, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Yesus. Karena sebagai pengikut Yesus, Tuhan katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus siap menyangkal diri. Ya, kita harus siap menyangkal diri, menyangkal daging kita, keinginan daging kita. Yang kedua, kita harus pikul salib. Menderita bersama-sama dengan Kristus. Itulah simbol kekristenan kita. Salib berbicara tentang penderitaan. Jadi penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan di akhir zaman, ini akan semakin meningkat. Apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah mempunyai kerajaan surga. Yesus mengakhiri ucapan bahagianya. Ada 8 ucapan bahagia yang disebutkan oleh Yesus. Diawali dengan ucapan bahagia. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ditutup dengan ucapan bahagia, yaitu karena kita dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan dikatakan juga merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ucapan bahagia ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita mungkin pikirkan, apa yang dunia pikirkan. Bahagia bagi dunia tidak ada masalah, tidak ada percobaan, aman-aman saja. Tuhan justru berkata bahwa kita berbahagia apabila kita mengalami penderitaan, mengalami aniaya oleh sebab kebenaran. Ya. Penderitaan apa yang akan dialami oleh seorang murid Tuhan? Kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat ini. Di dalam ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Hal yang pertama yang akan dialami oleh murid-murid Tuhan sebagai pengikut Tuhan, mereka akan mengalami aniaya
Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan istilah persecuted atau persekusi. Ya. Kita tahu bahwa persekusi adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh warga atau masyarakat yang menyakiti, bahkan mungkin dapat membunuh seseorang. Ini akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Ini akan dialami oleh hamba-hamba Tuhan, oleh murid-murid Tuhan. Mereka mengalami aniaya. Jadi dalam bahasa Inggris itu lebih jelas dengan menggunakan kata persekusi. Kalau kita melihat, menonton di televisi, kata persekusi ini seringkali kita dengar dengan maraknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana banyak masyarakat membunuh orang-orang yang kedapatan berbuat jahat. Mereka dieksekusi, mereka dibunuh, mereka dianiaya. Tetapi mereka mengalami aniaya karena perbuatan jahat mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, mereka akan mengalami aniaya karena mereka hidup di dalam kebenaran, karena mereka melakukan kebenaran. Ini yang akan dialami. Sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita, membangun iman kita di akhir-akhir ini. Karena kita akan mengalami banyak tantangan. Orang-orang Kristen akan mengalami banyak tantangan di akhir zaman ini. Mereka akan mengalami aniaya. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Dan dikatakan mereka akan dicela. Kata dicela di sini artinya bahwa mereka dikecam. Kalau memakai istilah cela itu masih halus. Tetapi di sini kita melihat bahwa yang dimaksud, yang akan dialami oleh orang-orang percaya, mereka dikecam karena mereka melakukan kebenaran. Mereka dikritik keras. Sebagai hamba Tuhan kita harus siap untuk dikritik, bahkan dikecam. Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu tersinggung ketika kita dikritik, ketika kita dikecam. Kadang-kadang kritik datang bukan karena kita melakukan kesalahan, tetapi bisa juga karena kita melakukan kebenaran. Nah, ini hal yang terjadi di akhir zaman, di mana banyak hamba-hamba Tuhan mengalami aniaya, mereka dicela, mereka mengalami kritik yang keras, bukan karena mereka melakukan kesalahan, tetapi justru karena mereka melakukan kebenaran. Bahkan tidak sedikit para pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan, yang berbicara keras, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka juga dikecam. Kalau mungkin kita mengalami hal ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa kita akan mengalami aniaya, kita akan dicela. Bahkan dikatakan, kamu difitnahkan yang jahat. Kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita melakukan hal yang benar, kita melakukan hal yang baik, tetapi dikatakan difitnah, kita melakukan hal yang jahat. Kadang-kadang ini bisa membunuh karakter kita, membunuh karakter seseorang. Kita dituduh melakukan hal yang jahat yang tidak pernah kita lakukan, tapi ini akan terjadi di akhir zaman. Banyak hamba-hamba Tuhan mengalami penderitaan ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita
membangun iman kita, supaya kita akan kuat menghadapi setiap kesulitan. Ketika kita masuk di dalam masa yang sukar, kita tetap kuat, kita tetap tegar. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mengatakan hal itu terlebih dahulu. Di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-18 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Ya. Tuhan katakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kita ingat bahwa Yesus sudah mengalami hal yang kita alami. Kalau dunia membenci kita, dunia sudah terlebih dahulu membenci Yesus. Hal ini juga dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Apa yang dikatakan oleh Petrus, ini hal yang sama yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 tadi, mulai ayat 10 sampai yang ke-12. Dikatakan bahwa sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Petrus katakan bahwa kita bersukacita karena kita mendapatkan bagian dalam penderitaan Kristus. Justru kita harus berbahagia kalau kita mengalami penderitaan karena kita ikut Tuhan. Bukan sesuatu yang kita harus ratapi. Ya. Kalau akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari ajaran Alkitab. Salah satunya adalah teologi kemakmuran. Ya. Pengajaran ini mengajarkan bahwa penderitaan yang kita alami itu bukan menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan. Ajaran ini menolak penderitaan. Ajaran ini menolak apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mereka mengatakan semua penderitaan itu adalah kutuk yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ini ajaran yang menyesatkan banyak orang. Ya seringkali banyak dikhotbahkan di gereja-gereja. Sebab itu udah hari-hari ini saya mengajarkan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman. Karena Yesus sendiri mengatakan banyak sekali ayat-ayat mengenai penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Karena kita akan melihat kemuliaan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 juga berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakannya bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya. Apa yang dikatakan oleh rasul-rasul bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, banyak mengalami penderitaan.
Manusia banyak menolak penderitaan. Ya, tidak ada manusia pun yang suka menderita. Tetapi justru apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus mengalami banyak. Kita harus mengalami banyak kesusahan. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Bahkan rasul-rasul pun meneruskan pengajaran daripada Yesus, bahwa untuk masuk di dalam kerajaan surga, kita harus mengalami banyak susah. Penderitaan akan dialami oleh banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mau hidup di dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 juga berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Penderitaan yang kita alami saat ini belum seberapa. Ya. Anggap penderitaan yang kita alami saat ini itu adalah sebuah latihan, di mana kita akan masuk penderitaan yang sesungguhnya. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 24, apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana umat Tuhan, orang-orang Kristen akan mengalami banyak penderitaan. Itu dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 24, Markus 13, dan Lukas pasal 21. Itu dikatakan oleh Yesus bahwa kita akan mengalami penderitaan. Bahkan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, kalau saudara baca mulai dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-13, itu puncak penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang Kristen. Dimulai dengan pembukaan materai. Penderitaan itu akan dialami oleh banyak orang-orang Kristen. Dan berakhir di dalam pasal yang ke-13. Itu adalah puncak dari penderitaan yang akan dialami anak-anak Tuhan. Karena pasal 13 munculnya Antikristus. Antikristus, setan dan guru-guru palsu bersatu. Ya, ini trinitas setan. Ini akan bersatu untuk menghancurkan gereja, untuk menyesatkan banyak anak-anak Tuhan. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita. Kalau engkau mengalami penderitaan saat ini, dan engkau mulai mundur dari Tuhan, dan engkau mulai mempersalahkan Tuhan, engkau nanti masuk dalam golongan orang-orang yang akan masuk di dalam penyesalan. Engkau tidak mengerti kehendak Allah. Engkau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkali-kali mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa untuk ikut aku, engkau banyak mengalami sengsara. Engkau banyak mengalami penderitaan. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan diri kita di dalam kita melayani Tuhan. Kita membangun terus iman kita. Kalau engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi kesusahan penderitaan, tetaplah kuat. Bertahanlah. Bertekunlah di dalam doa. Terus percaya kepada Tuhan. Jangan ada satupun hal yang membuat engkau lemah. Engkau tetap bertahan sampai kelak ketika Tuhan menyingkirkan gereja. Jadi pasal 13 itu adalah puncak di mana Antikristus akan muncul. Tapi pada saat itu, ya,
ketika antikris muncul di pasal 13, gereja Tuhan sudah mengalami penyingkiran. Kita disingkirkan bersama-sama ya dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya, ketika pasal 13 munculnya antikris, pasal 12 gereja sudah mengalami penyingkiran. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nas. Perempuan ini adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Ya. Sebelum antikris berkuasa, Tuhan sudah menyingkirkan gerejanya, anak-anak Tuhan. Mereka diberikan sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ulat itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Diberikan kedua sayap dari burung nasar. Saya sudah pernah menggambarkan apa yang dimaksud tentang kedua sayap dari burung nasar. Itu adalah hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, kita hidup di dalam roh. Kita dipimpin oleh roh. Kita dipimpin oleh kebenaran. Hanya orang-orang yang hidup di dalam pimpinan roh, hidup di dalam kebenaran, itu orang-orang yang mengalami penyingkiran, diberikan dua sayap dari burung nasar yang besar. Sebab itu, mari engkau hidup di dalam kebenaran. Sekalipun engkau banyak mengalami kesusahan, engkau mengalami banyak tantangan, penderitaan, hiduplah di dalam kebenaran. Hidup di dalam pimpinan roh. Engkau masuk di dalam golongan orang-orang yang akan disingkirkan. Gereja Tuhan akan mengalami penyingkiran. Yaitu orang-orang yang hidup di dalam pimpinan roh. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak masuk di dalam penyingkiran, itulah orang-orang yang masuk di dalam penyesatan antikris. Dan Alkitab mencatat tidak sedikit orang-orang yang mengalami penyesatan oleh antikris, oleh guru-guru masuk. Ya, di akhir zaman banyak orang-orang yang akan murtad. Apa dikatakan Rasul Paulus? Pada akhir zaman banyak orang akan murtad. Ini akan terjadi pada akhir zaman. Mereka murtad. Mengapa mereka murtad? Karena mereka tidak tahan penderitaan. Mereka tidak melatih dirinya untuk siap menderita sebagai pengikut Tuhan. Orang-orang ini yang masuk di dalam penyesatan. Kalau saudara baca di dalam pasal 12. Ya, ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Kalau naga itu pernah menyeret sepertiga malaikat yang ada di surga, pada akhir zaman ekor naga itu juga menyeret sepertiga dari banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Mereka masuk di dalam penyesatan antikris. Mereka akan disesatkan. Mereka menerima tawaran daripada antikris. Karena mereka tidak mau menderita. Karena mereka tidak mau mengalami kesusahan. Mereka kompromi dengan antikris yang nanti akan berkuasa di akhir zaman. Naga itu menyeret sepertiga orang-orang percaya masuk dalam penyesatan. Dan mereka akan murtad dan meninggalkan. Biarlah engkau bukan termasuk orang-orang yang akan murtad. Orang-orang yang masuk di dalam penyesatan. Di akhir zaman ini, begitu banyak penyesatan terjadi. Banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mendengarkan di YouTube, banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Alkitab. Dan itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan yang punya nama. Mereka mengajarkan
hal yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Sebab itu jadilah jemaat yang mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga engkau tidak termasuk orang-orang yang akan disesatkan. Engkau tidak termasuk dalam penyesatan antikris di akhir zaman. Biarlah kita tetap kuat di masa yang sukar ini. Engkau tetap setia sebagai hamba Tuhan. Kalau engkau hamba Tuhan, teruslah melayani Tuhan. Jangan engkau berpikir untuk beralih profesi, untuk meninggalkan pelayanan. Biarlah engkau tetap kuat. Terus berjuang di masa yang sukar ini. Tuhan memberkati kita.